Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Emma SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kisar Tinggi, Kabupaten Oku Selatan. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh rekan kerja saya Ibu Ega, guru matematika SMA Negeri 1 Kisar Tinggi. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan awal supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Nah, di sini Ibu Ega. Assalamualaikum Bu Ega. Waalaikumsalam Bu Emma. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Emma. Oh ya Ibu Ega, boleh saya meminta waktu Ibu? Apakah Ibu sibuk? Bisa Bu Emma, kebetulan saya tidak sibuk. Oh iya. Baik Ibu Ega, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Ega kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Ega dalam mengembangkan dan meningkatkan Ibu Ega dalam kegiatan pembelajaran di sekolah Bu. Nah, kita ngobrolnya santai saja ya Bu ya. Nah, dari kegiatan ini Ibu, yang akan saya lihat sejauh mana kesiapan Ibu Ega dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan dari obrolan ini, harapan apa yang akan Ibu sampaikan? Dari kegiatan ini Bu Emma, saya berharap saya dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran Bu Emma. Oh, baik ya Ibu ya. Baik sekali Ibu. Semoga saya dapat membantu ya Ibu. Kalau boleh saya tahu Bu, besok Ibu menyampaikan materi apa Bu? Ibu Emma, besok saya akan menyampaikan materi sistem persamaan linier 3 variabel Bu. Oh, itu ya Bu materinya. Nah, ini Bu yang katanya saya tanyakan lagi. Tujuan pembelajaran yang Ibu capai itu apa sih Bu? Dari kegiatan materi pembelajaran besok, peserta didik diharapkan dapat mengetahui definisi dari sistem persamaan linier 3 variabel Bu. Dan juga peserta didik dapat membuat model matematika dari suatu permasalahan SPLTP tersebut Bu. Oh, itu ya Bu ya. Nah Bu, sehubungan dengan hal tersebut Bu, apa saja persiapan yang sudah Ibu siapkan? Saya menyiapkan perangkat pembelajaran Bu, seperti modul ajar, media pembelajaran, dan juga evaluasinya. Oh ya, itu ya Bu ya. Ya. Oke Bu, sini Ibu, saya dengar tadi Ibu sudah lengkap sekali ya Ibu punya Ibu perangkat pembelajaran sudah siap. Nah, terkait dengan hal itu Bu, pasti kita ada kesulitan dan hambatannya. Nah, saya tanyakan Bu, apa sih Bu kesulitan dan hambatan Ibu dalam penyampaian materi besok? Di dalam setiap kelas itu Bu Emma, kemampuan siswanya berbeda-beda. Ada siswa yang cepat menangkap materi yang diberikan, ada juga yang susah dalam menangkap materi yang diajarkan Bu Emma. Oh, itu ya Bu kesulitan dan hambatan Ibu berarti ada dua saya simak tadi. Ada yang siswanya cepat Bu ada siswanya juga yang lambat. Nah, itu. Nah, terkait dengan kesulitan itu ya Bu pasti kita itu ada strateginya Bu. Nah, di sini yang akan Ibu lakukan strategi apa untuk mengatasi kesulitan dan hambatan tersebut Bu? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam Bu Emma untuk memfasilitasi kebutuhan siswa dalam belajar yang beragam tadi. Oh iya, berarti Bu Ibu Ega ini sudah sangat siap Bu sudah mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Ibu siswa Bu Iya, kebutuhan siswanya Bu Bagus sekali Ibu ini. Nah, di sini Bu sudah kelihatan bahwa Ibu Ega ini sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu Nah, yang saya tanyakan lagi Bu, dari persiapan Ibu itu masih adakah Bu kekurangannya Bu? Media pembelajarannya Bu masih dalam proses. Oh, media pembelajarannya Bu masih dalam proses ya. Nah, di sini Bu, apakah Ibu perlu bantuan dalam penyelesaian media pembelajaran itu Bu? Ya Bu, saya meminta bantuan dari rekan sejawat dan juga jika bersedia saya minta bantuan dari Ibu Emma. Oh, di sini Ibu
ini berkolaborasi lah Bu ya. Iya, Berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat. Boleh loh Bu minta bantu dengan saya sebagai calon guru penggerak Bu ya. Oh iya. Insya Allah nanti saya bantu Bu, tapi bantuan itu Bu sesuai dengan kemampuan saya ya Bu ya. Terima kasih Bu Emma. Nah Ibu di sini Bu ya yang akan saya tanyakan kembali Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan tersebut Bu? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan intelektual Bu Emma dan juga kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oh itu ya. Iya. Nah dari penjelasan Ibu Ega, berarti Ibu ini ingin mengembangkan kompetensi intelektual dan sosial emosional Bu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi Bu di sini Bu, strategi apa yang Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi tersebut Bu? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap lagi Bu, yang tentunya berpihak kepada siswa seperti modul ajar yang memuat pembelajaran berdiferensiasi dan juga media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan Bu Emma. Oh itu ya, bagus sekali Ibu Ega nih. Insya Allah ya Bu ya, saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Nah Bu insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum, yang sudah terlaksana, rencana pengembangan diri Ibu Ega. Nah untuk rencana pelaksanaan kita akan kita laksanakan besok Bu, sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama ya Ibu Ega ya. Nah baik Ibu Ega, terima kasih, semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun ya Ibu ya. Amin. Terima kasih Bu Emma. Demikianlah kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pra-observasi bersama Ibu Ega. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran matematika. Sudah siap belajar? Ya. Kita absen terlebih dahulu. Semuanya masuk kelas 10-2? Masuk semua? Alhamdulillah kalau masuk semua. Hari ini kita belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Dalam belajar ini ada banyak materinya, yaitu apa itu SPLTP atau sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian bagaimana bentuknya? Bentuk dari SPLTP. Kemudian bagaimana membuat model matematika dari suatu permasalahan SPLTP. Terakhir, bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan SPLTP. Hari ini kita akan belajar tentang ini. Ada 4 fokus, namun untuk hari ini kita belajar 3 fokus dulu sampai ke model matematika. Nah, dalam belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel itu memiliki tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi dari sistem persamaan linier 3 variabel. Yang kedua, peserta didik dapat memodelkan masalah kontekstual ke dalam bentuk sistem persamaan linier 3 variabel. Itu tujuan kita belajar SPLTP hari ini. Nah, selain dari tujuan, ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, yaitu menghitung keuntungan dan kerugian dari suatu kegiatan dalam sehari-hari, misal berdagang. Menggunakan SPLTP bisa menghitung keuntungan dan kerugian, menghitung laba,
Itu gunanya dalam kehidupan sehari-hari, manfaat. Jadi materi SPLTP ini ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan tidak ada manfaat, tapi ada manfaat. Itu bisa diterapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari di luar. Nah, sebelum kita masuk materi SPLTP, pernah mendengar sistem bersama linear satu variabel dan dua variabel? Nah. Pada saat SMP ada satu variabel, dua variabel. Kalau SMA sudah tiga variabel. Nah, itu di depan. Manakah berikut ini yang merupakan sistem bersama linear satu variabel dan dua variabel? Dari 4 contoh bentuk di depan. Ada yang masih ingat? Angkat tangan yang masih ingat? Ya, Maureen. Yang mana yang sistem bersama satu variabel dan dua variabel? Satu variabel C dan D. C dan D. Kenapa C dan D? Karena dia memiliki satu variabel. Satu variabel. Apa variabelnya? Yang C, X. Kalau yang D, Y. Jadi masih ingat kalau C dan D itu satu variabel. Yang dua variabel ada yang ingat? Yang mana dari 4 di depan? Dua variabel? Ya. Yanesa. Yang A. Kenapa A merupakan dua variabel? Karena dia memiliki variabel yaitu X dan Y. Yaitu X dan Y. Jadi yang A itu merupakan SPL DP. Jelas yang lain? Masih ingat? Materi SMP-nya? Bagus. Itu dibutuhkan pengetahuan tentang SPLSP dengan SPLDP untuk kalian memahami materi SPLTP yang ada di kelas 10. Nah, itu di depan ada definisi dari SPLTP. Apa itu sistem bersama linear 3 variabel? Sebelum pengertian SPLTP, ada yang namanya persamaan. Persamaan itu apa? Kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Jadi kalau dia persamaan, tandanya sama dengan. Persamaan linear. Ada kata persamaan linear. Apa itu persamaan linear? Persamaan yang setiap sukunya mengandung konstanta dengan variabel yang berderajat derajat atau berpangkat 1 atau kurang. Kemudian ada juga pengertian dari persamaan linear 3 variabel. Artinya suatu persamaan linear yang memuat 3 variabel. Contoh variabel tadi X, Y, dan Z. 3 variabelnya. Nah, dari ketiga definisi tersebut muncullah namanya sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu sistem persamaan yang memuat 3 variabel dengan bilangan variabel yang sama. Itulah pengertian dari SPLTP. Ada pengertian persamaan linear, persamaan linear 3 variabel. Kemudian dapatlah terakhir sistem persamaan linear 3 variabel. Paham sampai sini? Pengertian? Yang lain? Belakang? Kita lanjut ke bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Ada bentuknya di depan. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Itu bentuk umum. Bentuk umum. Ketika dipecah jadi SPLTP, timbullah jadi A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Itu persamaan ke-1. Persamaan kedua A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Persamaan yang ketiga A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, kita lihat keterangannya.
A, B, dan C merupakan koefisien. A merupakan koefisien dari X, B merupakan koefisien dari Y, C merupakan koefisien dari Z, sedangkan D adalah konstanta. Artinya konstanta itu yang tidak memuat variabel, jadi hanya angka tanpa bentuk variabel. Paham ini bentuk? Jadi kalau ada soal, bentuknya pasti berbentuk yang tiga, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Jadi bahasanya ada seperti 3 garis bentuk. Itu SPL. Ada yang ingin ditanyakan? Mulai dari bentuk atau dari definisi? Ada? Tidak. Ibu harap ini paham, kalau tidak bertanya. Nah, lanjut membuat model matematika dari SPLTP. Nah, jadi kalau ada soal bentuk SPLTP, bukan langsung menjawab, menyelesaikan, tapi langkahnya harus membuat model matematika dulu, baru bisa dijawab soal. Cara membuat model matematika itu ada langkah-langkah. Yang pertama, yang pastinya kita baca soal dulu, pahami. Kemudian tuliskan informasi yang kamu peroleh dari soal itu ke dalam bentuk tabel untuk mempermudah. Yang kedua, buat permisalan, yaitu variabelnya. Misal variabel X, misalkan apa, tergantung soal. Yang ketiga, baru buatlah model matematika. Baru membuat model matematika. Kalau menyelesaikan, artinya setelah membuat model matematika baru menyelesaikan. Kita bahas sampai ke model matematika. Paham? Langkah-langkah ada 3. Di buku paket dibuka, ada sama. Sudah dibuka? Di halaman 116. Sudah dibuka kan? 116. Itu tentang SPLTP. Kita lanjut ke contoh soal. Silakan dibuka LKPD-nya dan juga perhatian di depan. Itu bentuk permasalahan. Jadi kalau SPLTP kebanyakan soalnya berbentuk soal cerita, jadi panjang, bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Itu ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti manfaat tadi, menghitung keuntungan dan kerugian pada saat berdagang. Sama. Kalau ini bukan berdagang tapi menjadi pembeli. Pada hari Minggu ada 3 orang, Nurul, Lia, dan Adi, pergi ke toko makanan untuk membeli kue, roti, dan coklat. Ada 3 juga jenis makanan yang dibeli. Nurul membeli 3 kue, 2 roti, dan 1 coklat dengan harga 20.000. Lia membeli 4 kue, 3 roti, dan 1 coklat dengan total harga 33.000. Ani membeli 1 kue, 2 roti, dan 2 coklat dengan total harga 15.000. Jika A, B, dan C atau jika X, Y, dan Z masing-masing menyatakan harga 1 kue, 1 roti, dan 1 coklat, tentukan model matematika masalah tersebut. Perhatikan, tadi ada 3 langkah. Yang pertama, tuliskan informasi yang kamu peroleh setelah membaca soal. Silakan dibaca soal. Tadi ada 3 orang, buat di tabelnya ada 3 orang, kemudian ada 3 barang. Di baris di kolom kita buat barangnya, yaitu kue, roti, dan coklat. Kemudian masukkan angka. Nurul membeli 2 kue, 2 roti, 1 coklat dengan harga 20.000.
sudah terpenuhi, termasuk ke langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Buat permisalan. Nah, itu permisalan. X menyatakan harga Y menyatakan harga dan Z harga. Setelah membuat permisalan, lanjut ke membuat model matematika. Itu langkah terakhir. Itu bersama satunya masukkan 3x ditambah 2y berdasarkan tabel ditambah z. Jadi kalau satu cukup buat variabelnya saja sama dengan 20. Karena ini sistem persamaan maka tandanya sama dengan. Persamaan kedua 4x ditambah 3y ditambah z sama dengan 33.000. Persamaan yang ketiga x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 15.000. Itulah bentuk model matematika. Paham? Paham membuat model matematika? Paham. Kalau paham, minta kelompok cukup dengan bekerja sama dengan teman sebangku. Dari LKPD yang sudah disiapkan, silakan dijawab LKPD. Silakan diskusikan dengan teman sebangku. Didiskusikan dengan teman sebangku. Nomor 1, soal 1. Apa ciri-ciri sistem persamaan linear 3 variabel? Berilah centang pada kotak. Boleh pilih jawaban lebih dari satu. Yang manakah yang termasuk sifat dari SPLTP atau cirinya? Langsung ditulis di LKPD masing-masing. Manakah yang termasuk ciri-ciri dari SPLTP? Yang tidak paham boleh bertanya. Silakan diskusi juga dengan teman sebangku.
Yang belakang sudah? Sudah sampai terakhir. Ini contoh tadi itu 3x ya, bukan 4x. Sudah? Selesai? Selesai? Selesai. Selesai. Seluruhnya selesai? Selesai. Oke, kalau selesai perhatikan depan. Sudah dijawab tadi soal 1 dan soal 2. Tadi Ibu bertanya siapa yang mau mempresentasikan soal jawaban dari soal ke-1. Silakan. S. T. Dari kelompok 2. Soalnya nih di depan perhatikan. Yang mana jawabannya? Satu. Memakai relasi memakai sama dengan dicentang atau tidak? Centang. Tulis di sebelah sini. Nomor 1, 2. Nomor 2 lanjut. Yang nomor 2 memakai relasi tanda. Ada yang tahu tanda apa itu? Tanda? Apa ini? Tanda lebih kurang. Ini tanda apa? Lebih dari dan kurang dari. Cetak tidak. Lanjut. Kemudian perhatikan jawabannya ke depan, sama atau ada yang berbeda. Jadi yang dicetak ada 1, 3, dan 5. Kenapa memilih 1, 3, dan 5? Berdasarkan yang sudah dijelaskan. Kalau persamaan memakai tanda sama. Kalau memakai tanda lebih dari dan kurang dari merupakan tidak sama. Terus penyelesaiannya, nilai-nilainya semua memenuhi semua persamaan tersebut. Jadi bukan salah satu himpunan saja dari persamaan, tapi semua himpunan.
variabelnya berpangkat 1. Jadi kalau sistem persamaan linier yang namanya linier itu berpangkat 1. Kalau dia berpangkat lebih dari 1 itu bukan linier lagi. Itu maksudnya di kuadrat. Ya, kuadrat. Persamaan kuadrat, bukan lagi persamaan linier. Jadi jawaban depan benar dari teman. Kita beri tepuk tangan. Kemudian yang soal nomor 2, ada yang bisa menjawab dari kelompok lain? Membuat tabel dari kelompok lain, silakan. Atau siapa yang mau menjawab ke depan sebagai perwakilan dari kelompok? Silakan. Tulis tabel saja. Nomor 2, yang membuat permisalan ada yang bisa? Pangkat yang kedua dari kelompok lain, bahkan permisalan. Ya, dari kelompok lain membuat permisalan. Silakan, Maurel. Terakhir, membuat model matematika. Nanti kita cek sama-sama bentuk model matematika. Di depan teman sudah menjawab, menuliskan informasi yang didapat dari soal ke dalam tabel. Silakan dicek, dipahami, dan cermati. Kira-kira sudah benar informasi yang dimasukkan ke tabel? Ada 3 orang, yaitu Aji, Dito, dan Yoga. Ada berapa makanan yang dibeli? Ada 3 juga. Yang pertama, mie, pangsit, dan es. Dengan harganya juga. Aji membeli 1 mie, 2 pangsit, dan 1 es. Kita cek. Nah, dengan harga 12.000. Kemudian Dito membeli 2 mie, 3 pangsit, dan 2 es teh, harganya 23. Nah, Yoga, nah, berdasarkan soalnya. Jadi sudah bertemu informasinya ke dalam tabel. Kemudian langkah yang kedua, buat permisalan. Misalnya X dan Y dan Z. Boleh juga diganti jadi A, B, atau C. X menyatakan harga dari mie. Y menyatakan harga dari pangsit. Z menyatakan harga dari es. Terakhir, buat model. Yang buat model matematika, ayo.
bisa membuat model matematikanya berdasarkan tabel dan permisalan di depan. Muhammad Firdi. Model matematika yang lain perhatikan gambar kerjanya disesuaikan dengan yang di depan. Nanti LKPD-nya dikumpul. Sudah ditulis 23 juta. Harusnya 23.000. Kurang fokus. Kayaknya suruh nyanyi supaya fokus. 23.000, 23 juta. Model matematika pas 23.000, 21.000, 12.000. Sekarang juta. Kemahalan jualan mie pangsit sampai berjuta. Perhatikan di depan, bagaimana jawabannya? Benar? Benar. Kalau benar kita cek jawab. Soal pertama sama? Soal yang kedua sama. Sampai ke model matematikanya kira-kira sama kayak jadi jawabannya benar. Ada yang salah? Kalau salah mohon diperbaiki, dipahami kembali. Dan sampai ada kesalahan. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin bertanya? Paham? Itulah materi dari SPLTP sampai ke model matematika. Kalau sudah, ini materi kita yang terakhir. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Vanessa. Simpulannya apa? Berdiri tolong. Sistem persamaan linear tiga variabel adalah sistem persamaan yang menggunakan tiga variabel dengan pimpinan variabel yang sama. Dan variabel yang sama. Contoh 3 variabel. Apa saja variabelnya? X, Y, dan Z. Oke, X, Y, dan Z. Terima kasih. Kemudian ada lagi buat kesimpulan langkah-langkah. Langkah yang membuat model matematika. Oke, bisa? Silakan Rosi. Berdiri. Buat kesimpulan dari model matematika. Dan tuliskan informasi yang kamu peroleh ke dalam tabel. 2. Buat permisalan atau variabel. 3. Buat model matematikanya. Buat model matematika. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya yang menjawab. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang cara menyelesaikan sistem persamaan linear.
linear 3 variabel. Ada 3 cara. Metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran, yaitu substitusi dan eliminasi. Ini untuk pertemuan selanjutnya minggu depan. Jadi di rumah silakan dipelajari sedikit demi sedikit materi. Di kelas minggu depan kita pelajari. Dan juga ada pesan, yaitu minggu depan aktifkan lagi kegiatan belajar. Diskusinya lebih diaktifkan lagi. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tidak? Kalau tidak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Selamat siang dari Ibu Adiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, kali ini kita kembali percakapan pasca observasi bersama saya Emma, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pisan Tinggi, Kabupaten Lombok Selatan. Bersama saya rekan kerja saya yaitu Ibu Ega. Nah, Assalamualaikum Bu Ega. Waalaikumsalam Bu Emma. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu Ega, kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu, di mana ketahui bahwa Ibu sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan observasi terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, dalam proses observasi kita pada hari ini, Ibu sudah mengajari kelas yaitu 2 jam pelajaran ya Ibu. Nah, sekarang yang akan saya tanyakan Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi? Perasaan saya sangat lega dan senang sekali Bu Emma karena telah menyelesaikan observasi yang dilakukan bersama Bu Emma di kelas. Oke, arti sendiri tadi lega ya Bu. Alhamdulillah, saya pun melihatnya tadi pembelajaran Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik Ibu. Baik katanya Ibu melakukan penilaian sendiri secara performa dalam kegiatan pembelajaran tadi. Ibu sudah membukanya dengan salam dan menanyakan apa kabar. Nah, alhamdulillah sudah baik sekali Bu dalam proses pembelajaran tadi. Nah, di sini saya akan tanyakan dengan Ibu lagi, bagaimana Ibu menilai performa yang Ibu lakukan dalam kegiatan tadi? Kalau saya menilai Bu, saya masih perlu belajar lagi tentang awal proses pembelajaran, seperti menyiapkan konsentrasi peserta didik, contohnya dengan ice breaking. Kebetulan tadi saya lupa memberikan ice breaking, meskipun beberapa kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Oke, Bu. Baiklah Bu, boleh saya sampaikan Bu di sini. Nah, mau yang membuat Ibu demikian apa sih alasannya Bu? Saya menilai berdasarkan tahapan yang telah saya lakukan dalam observasi disesuaikan dengan modul ajar saya. Sesuai dengan modul Bu ya. Nah, baiklah Bu, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi? Ya Bu. Baiklah Bu, di sini menurut pengamatan saya pembelajaran yang dilakukan Ibu Ega tadi pasca observasi tadi Bu. Nah, Ibu ini sudah sangat baik Bu, melakukan pembelajaran sudah sesuai dengan urutan modul yang Ibu buat. Tapi ada beberapa hal yang Ibu lupa di sini. Di sini Ibu tidak menselipkan yaitu expressing. Karena tadi Bu pelajaran matematika ini saya lihat anak-anak sudah mulai jenuh karena dia berhitung. Nah, itu dibutuhkan sekali yang namanya expressing. Tapi kalau medianya Ibu media pelajarannya sudah berkreasi Bu. Tadi saya lihat sudah pakai PPT Bu ya, sudah pakai gambar Ibu juga sudah menggunakan teknologi yang sesuai dengan kemajuan zaman sekarang. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan lagi Bu menurut Ibu bagaimana murid-murid bisa menerima dengan baik dan mereka sangat senang dengan model seperti itu. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu mendengar dari penjelasan saya tadi? Menurut saya Bu, itu adalah pernyataan yang bagus untuk saya perbaiki ke depannya
agar dalam proses pembelajaran saya terutama pada mata pelajaran matematika lebih baik lagi, terutama untuk memotivasi siswa agar bersemangat dalam belajar matematika. Baik Bu, selanjutnya yang ingin saya tanya tersebut, kira-kira Bu, kendala apa sih yang Ibu dapat dalam observasi tadi, proses pembelajaran itu tadi? Kendalanya yaitu memaksimalkan peran siswa dalam diskusi kelompok. Jadi masih banyak siswa yang belum aktif. Berarti Ibu di situ kendalanya salah satunya kurang maksimalkan, yaitu peserta itu sebenarnya itu kerja kelompok ya, siswa banyak yang tidak aktif, pasif ya Bu. Nah solusinya itu bagaimana Ibu mengatasinya? Solusinya yang pertama, berdiskusi dengan peserta didik itu untuk menentukan peran yang mereka minati atau peran yang mereka inginkan agar bisa berjalan dengan baik pada saat diskusi kelompok di kelas. Juga saya ingin meminta bantuan dari rekan sejawat ataupun dari guru-guru matematika. Oh itu ya. Baiklah Ibu Ega ya. Rencana Ibu sudah disampaikan ingin melakukan kolaborasi kerjasama sesama dengan rekan guru matematika ya. Lantas siapa kira-kira yang bisa? Oh yang Ibu bisa bantu tadi Ibu guru rekan matematika. Rencananya itu kapan sih Bu? Rencananya itu pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada minggu depan. Jadi pada minggu depan Ibu bisa melaksanakannya ya. Nah Ibu di sini sudah luar biasa Bu ya, luar biasa sekali Ibu sudah melakukan rencananya. Semoga rencana apa yang ingin Ibu rencanakan terlaksana dengan segera dan berjalan dengan baik ya Bu. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Ega. Nah ini adalah hasil akhir dari observasi kita ya Bu ya, yang akan saya catat dalam format supervisi akademik ya Ibu. Mohon ditandatangani Ibu format akademik supervisi akademik kita. Kasih Ibu Ega ya. Nah sebagai penutup Ibu Ega, kira-kiranya apa sih Ibu Ega dapatkan dari proses ini? Saya bisa belajar bahwa butuh kesiapan yang matang untuk memaksimalkan proses pembelajaran di kelas dan mengimplementasikan modul ajar yang sebagus mungkin dan sebaik mungkin. Baiklah Ibu, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya persilakan Ibu Ega menyampaikan umpan balik dan tanggapannya Bu, bagaimana jalannya pasca observasi ini. Kembali. Saya sudah menyelesaikan observasi ini dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan, dan saya juga mohon bantuan Ibu untuk bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas untuk selanjutnya. Baik Bu, makasih Ibu. Dengan ini akan saya akhiri rangkaian kegiatan supervisi akademik. Sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi ya Bu, observasi pembelajaran dalam kelas, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ega dan yang telah